Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Dwiendeni dari kelas 12 MIPA 6 yang akan mewakili teman-teman saya untuk tugas biologi kali ini. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, tepatnya pada subbab penyimpangan semu hukum Mendel. Yang akan saya bahas yaitu gen-gen komplementer. Yang pertama, akan ada pengertiannya terlebih dahulu. Komplementer adalah interaksi yang terjadi antara gen dominan dengan sifat berbeda yang saling melengkapi sehingga mereka bisa memunculkan fenotip tertentu. Bagaimana kasusnya? Jika dua gen dominan tersebut tidak ada salah satunya. Jika salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksudnya pun tidak akan muncul. Jadi singkatnya, gen komplementer ini, dua gennya harus bersamaan untuk memunculkan fenotip tertentu. Di sini contohnya saya memberi dua. Yang pertama, ada kasus buta tuli yang bersifat resesif, dan yang kedua yang paling umum, ada warna ungu pada bunga Lathyrus odoratus yang bersifat dominan. Selanjutnya saya mau membahas tentang kasus warna ungu pada bunga Lathyrus odoratus. Jadi saya mau kasih dasarnya dulu nih. Ada dua kata kunci yang harus dikuasai dalam gen-gen komplementer ini. Yang pertama ada huruf C besar. Huruf C besar menunjukkan bahwa adanya pigmen antosianin. Antosianin itu apa sih? Antosianin itu pigmen yang memberi warna pada bunga yang berwarna merah, biru, dan juga ungu. Lalu ada C kecil, berarti lawannya dari C besar, yaitu dia nggak punya penumbuh pigmen antosianin. Selanjutnya ada P besar. P besar menunjukkan bahwa dia mempunyai enzim pengaktif antosianin. Dan juga ada P kecil, berarti kebalikannya, dia tidak ada enzim pengaktif antosianin. Maka dari dua kata kunci ini kita bisa simpulkan bahwa jika ada C besar dan P besar, kita lihat lagi. C besar dia punya pigmen, P besar dia punya enzim pengaktif, makanya memiliki pigmen ditambah enzim pengaktif sehingga bisa memunculkan warna ungu. Yang kedua, ada C besar namun P-nya kecil. Sekarang kita lihat, C besar dia punya pigmen, ada P-nya dua-duanya kecil, berarti dia nggak punya enzimnya. Dia punya pigmen tapi dia nggak punya enzim pengaktifnya, berarti sama aja dong, nggak ada warnanya, jadi dia warna putih. Terus selanjutnya ada C-nya kecil, P-nya besar, berarti dia punya pigmen tapi dia nggak punya pengaktif, berarti dia nggak bisa memunculkan warna apa-apa, jadinya dia putih. Untuk yang terakhir ini ada C kecil, C kecil, P kecil, P kecil. Ini udah jelas dong ya, semuanya kecil, nggak ada dominannya, berarti dia nggak punya pigmen juga nggak punya enzim aktif. Udah jelas dia bakal menghasilkan warna putih. Jadi dari 4 kata kunci ini bisa kita simpulkan bahwa pernyataan yang sudah saya simpulkan di pengertian sebelumnya itu benar, bahwa gen-gen komplementer itu membutuhkan dua gen dominan untuk memunculkan sifat fenotip tertentu. Contohnya ini, ada C besar bertemu dengan P besar, maka dia bisa menghasilkan warna ungu. Yang kedua, dia C-nya besar namun P-nya kecil, dia tidak menghasilkan warna ungu. Di sini C-nya kecil, P-nya doang yang besar, dominan sendiri, dia juga warna putih. Di sini malah tidak ada dominannya, makanya dia menghasilkan warna putihnya. Yaitu ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, bunga Lathyrus odoratus berwarna putih, C besar, P kecil, disilangkan dengan bunga berwarna putih, C kecil, P besar. Tentukan rasio fenotip F2-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tentukan parentalnya terlebih dahulu. Sesudah parental, kita tentukan fenotipnya. Ini saya singkat jadi feno. Berarti fenotipnya warnanya ada warna putih, disilangkan dengan bunga berwarna putih, putih dengan putih. Sesudah fenotipnya ada, lanjut ke genotip. Oke, genotip yang pertama, C besar, P kecil.
P notif yang kedua, C kecil, P besar, P besar. Udah dapet kayak gini, kita selanjutnya nentuin gametnya. Oke, cara nentuin gamet untuk yang homozigot, ini C besarnya kan ada 2 ya. C besarnya ada 2, P kecilnya ada 2 juga. Berarti kita bisa ambil salah satunya. Jadi gametnya untuk C besar, P kecil didapatkan C besar sama P kecil. Oke. Lalu untuk yang ini juga sama. Yang di sini C-nya juga ada 2, P-nya juga ada 2. Maka kita bisa ambil gametnya C kecil dan P besar. Oke, udah dapat gametnya, kita silangkan. Langsung dapat F1-nya atau anaknya. Di sini ada C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar. Ini bisa langsung kita silangkan aja. Di sini kan C-nya ada C besar sama C kecil, P-nya ada P besar, ada P kecil. Langsung kita satukan aja. Berarti yang pertama harus yang besar dulu. Di sini ada huruf C, temennya yang besar berarti yang kecil. Yang P dulu yang besar, yang P baru yang kecil. Nah, ini berwarna apa? Ini berwarna ungu 100%. Loh, dari sini kok bisa warna ungu? Nah, kita dapatkan warna ungu ini karena ada 2 gen dominan sehingga bisa menghasilkan fenotif tertentu. Di sini ada C besar, di sini ada P besar. Kemarin di video selanjutnya saya sudah menjelaskan kalau misalnya ada 2 gen dominan di gen-gen komplementer ini, dia akan menunjukkan sifat fenotip tertentu. Makanya dia bisa warna ungu. Dari sini udah kelihatan ya penyimpangan semi hukum Mendelnya. Induknya putih, disilangkan semua putih, sedangkan anaknya mendapatkan ungu. Oke, ini untuk F yang pertama. Lanjut, kita yang diminta rasio fenotip F2-nya. Berarti udah dapat dia jadi induknya nih. F1 jadi induknya. Kita lanjut ke parental lagi ya. Oke. Berarti apa? Habis parental fenotip. Nah, fenotifnya kita nggak pakai yang putih lagi. Kita pakai yang F1, yaitu berwarna ungu. Dikalikan dengan warna ungu, maksudnya disilangkan. Oke, fenotip udah, genotif. Dapat dari sini, disilangkan sesama jenisnya karena di soal tidak diminta mau disilangkan nama siapanya. Makanya kita silangkan sesama jenisnya, yaitu C besar C kecil, P besar P kecil disilangkan dengan C besar C kecil, P besar P kecil. Oke, kalau untuk gametnya ini nggak bisa kita nentuin kayak tadi karena ini C-nya yang satu besar, yang satu kecil. Cara untuk menentukan gametnya pakai kayak gini. C besar sama P besar. C besar sama P kecil. C kecil sama P besar. C kecil sama P kecil. Oke, untuk yang ini sama ya, dia gametnya juga sama. Oke, selanjutnya kita mau cari F2-nya. Untuk mencari F2-nya, kita memerlukan tabel untuk mempermudahnya. Ya, lebih dari 2. Kita menggunakan tabel aja biar bermudah. Gamet yang pertama ada C besar dan P besar. Gamet yang kedua ada C besar dengan P kecil. Yang ketiga ada C kecil dengan P besar. Lalu ada C kecil dan P besar. Yang untuk di bagian sininya juga sama. Karena sama, oke, kita silangkan satu persatu. Dari sini kita silang ke sini. C besar P besar disilangkan dengan C besar P besar. Maka diperoleh
C besar, C besar, P besar, P besar. Lalu disilakan ke sini. C besar bertemu dengan C besar, P besar bertemu dengan P kecil. Lalu ke sini. C besar bertemu dengan C kecil, P besar dengan P besar juga. Oke, yang terakhir silakan ke sini. C besar, C kecil, P besar dan P kecil. Oke. Seterusnya ya, kita dari sini silakan ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan kalau udah beres, seterusnya sampai kita selesai. Oke, udah didapat persilangan antara gamet-gametnya. Yang ditanyakan rasio fenotif F2-nya. Berarti kita cari perbandingannya. Bunga Lathyrus odoratus itu punya dua warna aja, berarti ada warna ungu. Ingat kuncinya, ada C besar sama P besar. Lalu ada juga putih. Putih itu 3 macam ya. Pokoknya untuk putih itu tidak ada 2 gen dominan. Tidak ada dominan. Oke, kita hitung nih. Untuk ungu punya C besar sama P besar. Kita lihat yang pertama, ada C besar, ada P besar, dia masuk ungu. Yang ini ada juga. Lalu yang ini masuk. Ini juga masuk. Ini juga masuk. Dia punya C besar, P besar. Ini dia masuk. Oke. Ini masuk. Ini lagi nih. Ini masuk. Ini masuk. Oke. Jadi untuk warna ungunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Berarti untuk yang putihnya sisanya dong. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti perbandingannya kita dapat, yaitu 9 berbanding 7. Oke, ini hasilnya. Jawabannya.